Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Karimah dari jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial e-faktur dummy. Pertama kali yang harus kamu lakukan adalah mendownload e-faktur dummy. Kamu bisa search di Google dengan mengetikkan e-faktur dummy. Kamu bisa klik link kedua, pajak.club, untuk mendownload aplikasi e-faktur versi dummy. Ketika halaman pajak.club sudah terbuka, kamu bisa langsung scroll dan klik di sini untuk mendownloadnya. Setelah selesai terdownload, kamu bisa membuat folder baru pada data D untuk menyimpan e-faktur dummy yang telah diekstrak. Kemudian kita buka folder downloads di mana e-faktur dummy tersebut tersimpan, lalu langsung kita ekstrak. Dan simpan pada folder yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai terekstrak, kamu bisa langsung menuju folder di mana hasil ekstrakan tersebut disimpan. Lalu kamu bisa double klik pada e-tax invoice yang application. Jika aplikasi e-faktur dummy ini telah terbuka, akan muncul pesan error e-tax 4001. Error ini terjadi karena tidak ada koneksi internet. Karena e-faktur dummy merupakan aplikasi untuk mencoba, maka koneksi internet tidak diperlukan. Kamu bisa langsung abaikan saja dengan klik OK. Pada menu pilih database, pastikan kita memilih local database. Lalu klik connect. Untuk login ke e-tax invoice, pada nama user kita bisa ketikkan admin dengan A huruf kapital. Lalu pada password kita bisa mengetikkan 123. Setelah berhasil login, jika nama PT Shinchan muncul pada aplikasi e-faktur dummy, maka aplikasinya sudah dapat digunakan dan kamu sudah dapat mencoba-coba menu yang ada seperti faktur untuk input faktur pajak keluaran maupun pajak masukan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan e-faktur dummy adalah untuk mengatur range nomor seri faktur pajak. Kamu bisa mengklik menu referensi, lalu pilih referensi nomor faktur. Lalu klik rekam range nomor faktur untuk merekam nomor faktur baru. Saya akan menggunakan soal latihan e-faktur pada lab ISPT untuk dimasukkan pada rekam referensi nomor faktur pada e-faktur dummy. Di sini dituliskan bahwa range nomor fakturnya adalah 00015 000000200 sampai 00015 000000300. Maka langsung tuliskan saja.
Jika sudah selesai, langsung klik rekam nomor faktur. Setelah itu, maka kita langsung bisa membuat faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan. Kita buka soal latihan e-faktur. Pada tanggal 5 Maret 2015 dibeli komputer merek Acer pada PT Millennium. Berarti ini merupakan pajak masukan. Maka kita akan menginput faktur pajak masukan. Sebelum menginputnya pada faktur pajak masukan, kita harus terlebih dahulu mengisi referensi lawan transaksi ataupun referensi barang atau jasa. Karena transaksi pertama adalah pembelian atau pajak masukan, maka kita tidak perlu memasukkan referensi barang atau jasa. Klik pada menu referensi, lalu pada bagian lawan transaksi, klik administrasi lawan transaksi. Untuk merekam lawan transaksi baru, maka klik tambah. Lalu kita tinggal mengisikan data-data lawan transaksi kita ke dalam kotak dialog ini. Karena kita mengikuti soal latihan e-faktur, maka kita mengisinya sesuai dengan yang ada di soal latihan ini. Karena di soal tidak secara spesifik menjelaskan tentang datanya, maka datanya saya isi asal saja. Data ini harus diisi dengan lengkap. Klik simpan jika telah selesai mengisi datanya. Setelah itu kita bisa langsung menginputnya dalam faktur pajak masukan. Kita harus ke menu faktur, lalu pada bagian pajak masukan, klik administrasi faktur, lalu rekam faktur untuk merekam faktur yang baru. Pada bagian nomor faktur, karena ini merupakan pajak masukan, maka kita tinggal mengikuti apa yang ada di soal. Lalu pada NPWP lawan transaksi, karena kita telah memasukkan referensi lawan transaksi, tinggal kita cari saja. Maka nanti akan muncul secara otomatis nama lawan transaksi PT Millennium. Tanggal faktur kita isikan tanggal transaksi pada tanggal 5 Maret 2015. Setelah mengisi ini, maka akan muncul otomatis masa pajak bulan 3 atau bulan Maret dan tahun pajak 2015. Pada jumlah DPP, tuliskan total harga yang tercantum pada faktur pajak masukan. Maka nanti jumlah PPN-nya akan terhitung secara otomatis, yaitu 10% dari jumlah DPP. Lalu klik simpan apabila telah selesai mengisinya. Untuk transaksi kedua dan ketiga, ini merupakan pajak masukan juga, sehingga kita harus memasukkannya ke dalam faktur pajak masukan. Seperti tadi, kita harus memasukkan referensi lawan transaksi terlebih dahulu.
langsung kita input dalam pajak masukan. Seperti tadi, nomor fakturnya mengikuti nomor faktur yang ada pada soal. Lalu NPWP lawan transaksi tinggal kita cari karena kita sudah memasukkannya pada referensi lawan transaksi. Pada transaksi ketiga pada tanggal 24 Maret 2015 dijual smartphone merek Samsung. Ini berarti merupakan pajak keluaran, sehingga kita harus menginputnya pada faktur pajak keluaran. Tetapi sebelum itu kita harus memasukkan referensi lawan transaksi dan juga referensi barang atau jasa terlebih dahulu. Buka e-faktur, lalu pada menu referensi klik administrasi lawan transaksi, lalu klik tambah untuk merekam yang baru. Kita masukkan NPWP CV antah berantah. Klik simpan apabila telah selesai mengisi. Lalu kita ke menu referensi lagi, lalu pada bagian barang atau jasa klik administrasi barang atau jasa untuk menambah referensi barang atau jasa. Klik tambah. Pada bagian kode barang atau jasa, jika tidak memiliki kode barang atau jasa maka tidak perlu diisi. Nama barang langsung kita isikan smartphone Samsung. Pada harga jual barang atau jasa, di soal harga total adalah 500 juta dan sebanyak 50 unit, maka harga jual barang atau jasanya adalah 10 juta. Klik simpan apabila telah selesai. Apabila telah mengisi referensi lawan transaksi dan referensi barang atau jasa, maka kita langsung bisa menginputnya dalam faktur pajak keluaran. Pada menu faktur, pada bagian pajak keluaran, klik administrasi faktur, lalu rekam faktur. Di sini detail transaksi bisa dipilih, dan ini akan berpengaruh pada nomor seri faktur. Jenis faktur ada dua, faktur pajak atau faktur pajak pengganti. Karena kita mengisi faktur pajak biasa, maka kita memilih faktur pajak biasa. Tanggal dokumen seperti yang ada pada soal. Nomor seri faktur ini akan otomatis terisi karena kita sebelumnya sudah mengisi nomor seri faktur pajak.
Masukkan NPWP lawan transaksi. Karena kita tadi sudah mengisi referensi lawan transaksi, maka kita bisa coba cari. Dan setelah lengkap terisi, maka bisa kita klik lanjut. Klik rekam transaksi, lalu akan muncul detail penyerahan barang atau jasa. Karena kita sudah mengisi referensi barang atau jasa, kita tinggal mencari barang atau jasa tersebut. Jumlah barang yang dijual adalah 50 unit seperti apa yang ada pada soal. Klik simpan jika sudah selesai. Jika sudah, maka klik untuk menyimpan faktur pajak keluaran ini. Setelah itu, pada transaksi selanjutnya, tanggal 25 dan 27 Maret juga merupakan pajak keluaran yang harus kita input faktur pajak keluarannya. Sama seperti tadi, kita harus memasukkan referensi lawan transaksi. Lalu kita juga memasukkan referensi barang atau jasanya. Kita input pajak keluarannya lagi. Nomor seri faktur pajaknya akan otomatis. Untuk faktur keluaran sebelumnya adalah 0100001500000200. Sekarang adalah 00000201. Klik lanjutkan. Lalu tinggal cari lawan transaksi. Klik lanjutkan. Lalu
rekam transaksi, cari barang atau jasa, pada soal dibeli laptop merek Acer 40 unit, lalu klik simpan, klik simpan lagi. Pada soal transaksi 27 Maret 2015 dikirim pesanan tablet merek Apple dibeli sebanyak 75 unit, lalu klik simpan dan klik simpan lagi. Setelah selesai menginput semua faktur tadi, kita harus mengupload faktur yang telah kita input tadi. Blok semua faktur tadi, lalu klik preview untuk melihat hasil cetakan faktur. Jika sudah yakin benar, maka klik tombol upload. Di sini status approvalnya sukses, berarti sudah berhasil diupload. Pada faktur pajak masukan juga kita upload. Status approvalnya juga sukses. Pada soal latihan e-faktur, pada transaksi tanggal 30 Maret 2015, dituliskan CV antah berantah memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan tulis pada faktur pajak yang telah diterbitkan, yang seharusnya penulisan angkanya sebesar 480 juta. Maka kita harus membuat faktur pajak pengganti. Caranya adalah dengan membuka faktur pajak keluaran tadi, lalu klik pada bagian CV antah berantah, klik pengganti, klik yes, maka di sini akan otomatis terganti jenis fakturnya faktur pajak pengganti dengan nomor seri faktur yang sama seperti faktur pajak awal tadi. Klik lanjutkan, klik lanjutkan. Di sini kita klik ubah transaksi. Seharusnya yang tertulis adalah 480 juta, berarti jumlah barang yang dijualkan adalah 48 juta. Maka jumlahnya 480 juta. Klik simpan, lalu klik simpan lagi. Lalu pada transaksi berikutnya tanggal 30 Maret 2015, PT Unggul Sejahtera melakukan konfirmasi bahwa pesanan tanggal 25 Maret itu dibatalkan karena tidak sesuai. Maka kita harus membatalkan faktur pajak tersebut, yaitu dengan cara klik PT Unggul, lalu klik batalkan faktur. Klik lanjutkan, klik lanjutkan.
Lalu kita klik batalkan faktur. Setelah semua faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan setelah diupload, maka klik manajemen upload, lalu klik profil alamat PKP, isi data dengan lengkap. Lalu klik simpan. Khusus pada program demo atau dummy ini, setelah isi profil maka harus meng-close program ini agar nanti bisa membuat CSV dan file induk SPT. Namun, jika untuk aplikasi e-faktur yang sebenarnya, error ini tidak akan terjadi. Setelah itu, kita buka aplikasi e-faktur dummy-nya lagi. Setelah itu, klik menu SPT, klik posting, lalu pilih bulan, masa pajak Maret, tahun pajak 2015, lalu klik cek jumlah dok PK dan PM, lalu klik posting. Lalu klik menu SPT lagi, buka SPT, lalu perbaharui tampilan. Akan muncul daftar SPT, blok, dan klik buka SPT untuk diubah. Karena lama dan tidak bisa terbuka, maka saya akan menjelaskan saja menu-menu pada buka SPT ini. Buka SPT untuk diubah ini, jika sudah terbuka, maka kamu bisa langsung pergi ke lampiran induk, dan jika ada kurang bayar, maka kamu bisa memasukkan SSP-nya. Setelah itu, maka kamu bisa langsung membuat file CSV dan PDF SPT-nya. Sekian tutorial pengisian e-faktur dummy dari saya. Tugas ini untuk memenuhi nilai UTS Laboratorium ISPT. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.